What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film terbaru asal Filipina yang berjudul tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang mencari alamat. Nama pria itu adalah Ariel. Dia baru merantau ke kota dan akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Kuito. Setelah kesana kemari, akhirnya dia pun sampai di tempat tujuan. Seorang pembantu bernama Marisa datang dan langsung mempersilahkan Ariel untuk masuk. Lantas di dalam, Ariel pun langsung bertemu dengan sepupunya yaitu Kuito. Dia tahu kalau sepupunya ini sangatlah lelah, jadi Kuito menyuruh Marisa untuk segera masak. Lantas ketika sedang menyantap hidangannya, seorang wanita datang. Dan gadis itu nampaknya merupakan kekasih dari Kuito yang bernama Lily. Lily sendiri sebenarnya belum tinggal serumah dengan Kuito. Namun beberapa kali mereka menghabiskan waktu di rumah dan tentunya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Marisa dan Kuito lalu menyiapkan kamar tidur untuk Ariel. Namun beberapa saat kemudian dari kamar sebelah justru terdengar Kuito yang sedang memancing Lily untuk beradu mekanik. Awalnya Lily menolak, namun setelah dicungkil pakai jari, akhirnya dia pun mau-mau juga. Mereka pun berpusreng dengan penuh gaspol. Suara asik itu pun sampai terdengar ke kamar sebelah dan Ariel seketika jadi sabrut. Namun karena masih menjomblo, Ariel pun menyelesaikan urusannya itu dengan hand body terlebih dahulu. Keesokan harinya, Ariel pun pergi makan dengan salah satu temannya. Dia menawarkan info loker namun masih harus mengurus beberapa dokumen. Ketika pulang di depan rumah, Ariel nggak sengaja bertemu dengan seorang tetangga cantik yang tinggal di depan rumah mereka. Karena penasaran, Ariel lalu menanyakan tentang tetangganya itu kepada si Bibi Marisa. Dari situ dia pun tahu kalau wanita itu bernama Christy dan ternyata dia adalah simpanan pejabat tajir bernama Edmund. Kehidupan Christy sendiri dipastikan nyaman dan semua kebutuhannya terpenuhi. Setiap hari ia pun dikirimi sejumlah uang dari Edmund yang tentunya dihasilkan dari lobi-melobi para pengusaha. Mendengar Ariel membicarakan Christy, Kuito pun langsung menyuruhnya untuk tak terlibat urusan dengan wanita itu. Masalahnya Edmund ini terkenal sangat misterius dan tak memandang siapapun. Dia nggak akan segan menghabisi seorang yang mengusiknya, termasuk juga mengganggu kehidupan Christy. Kuito pun menjelaskan Edmund memang dikenal sebagai pejabat superior bukan karena kedudukannya di pemerintahan, tapi karena backingannya yang kuat. Suatu malam Edmund datang dengan sabrut yang menggebu-gebu. Mereka lalu langsung naik ke kamar untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan gaya yang rada hardcore cuy. Sebenarnya Christy sudah muak dengan sikap Edmund yang angkuh dan selalu merendahkannya. Sayang sekali dia nggak bisa lepas darinya, bahkan harus rela terus dipusreng meski sedang malas untuk bersama. Dan alasan Christy tetap bersama dengan Edmund gak lain dan gak bukan hanyalah karena uangnya saja. Di siang harinya ketika Ariel membukakan pintu untuk Marisa, dia justru melihat Christy yang sedang mengobrol dengan pria misterius. Melihat penampilan Christy yang selalu gemesin, Ariel pun jadi semakin penasaran dan ingin dekat dengannya. Ariel lalu kembali menemui rekannya untuk menyerahkan beberapa dokumen, namun masih ada aja nih persyaratan yang mesti dipenuhi. Ini berarti dia akan tinggal lebih lama di rumahnya Kuito. Ketika di rumah, Lily mengenalkan sepupunya yang bernama Marla. Meski masih kuliah, namun si Marla ini sudah handal dalam memancing pria. Ariel yang tampangnya lumayan ini pun terus-terusan dipepet sampai imannya mulai goyah. Efek minuman yang tersedia juga mempengaruhi mereka. Apalagi melihat Lily dan juga Kuito yang nempel banget di depan mereka. Hal ini pun membuat Marla dan juga Ariel jadi terpancing dan akhirnya mereka pun masuk ke kamarnya dan perpusrengan duniawi pun tak bisa
terhindarkan. Sementara itu di rumah Christy, Edmund terlihat curiga karena ada laporan masuk tentang pria yang datang ke rumah tersebut. Christy pun menjelaskan kalau pria itu adalah saudaranya yang bernama Eman dan berasal dari kampung. Setelah beres makan malam berdua, Edmund menyampaikan rencananya untuk menyimpan sebagian uang hasil lobby-melobi di rekeningnya Christy. Christy pun gak masalah, yang terpenting Edmund bisa memastikan keselamatannya dan memastikan kalau dia gak akan dapat masalah di kemudian hari. Edmund pun memastikannya dan setelah itu mereka pun masuk ke kamar untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya, pembantu di rumah Christy pamit pulang sebentar karena suaminya yang sedang sakit. Christy pun langsung melapor pada Edmund dan meyakinkan untuk tak buru-buru mencari pengganti. Pasalnya si Bibi juga akan pulang dalam 3 hari ke depan. Edmund pun setuju, namun dengan syarat tak boleh ada orang lain yang masuk ke rumah itu selain Christy. Malam harinya, Marissa meminta bantuan Ariel untuk pergi ke rumah Christy. Hal itu dikarenakan Christy meminta bantuan karena listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Merasa memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan tetangganya itu, Ariel pun langsung semangat dan OTW ke sana. Singkatnya, tak butuh waktu lama bagi Ariel untuk bisa menyelesaikan masalah kelistrikan di rumahnya Christy. Mereka lalu minum kopi bersama sambil mengobrol tentang kehidupannya. Di sela-sela obrolan mereka, Edmund pun sempat menelpon dan memberikan sedikit desakan kepada Christy. Karena itu, Christy pun meminta Ariel untuk segera pulang, namun sebelumnya mereka bertukar nomor telepon terlebih dahulu agar Christy bisa menghubungi Ariel lagi kalau listrik di rumahnya padam lagi. Tahu kalau sepupunya baru pulang dari rumah tetangga, Quito pun kembali mengingatkan Ariel agar tak menaruh hati kepada Christy. Namun Ariel mengatakan kalau ia sudah penasaran sejak awal dan juga selalu memperhatikan rumah Christy. Bahkan dia sudah hafal betul kapan Edmund datang dan kapan dia pulang. Christy lalu pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan Eman, saudaranya. Di sini Eman pun meminta Christy untuk berkelakuan baik dengan Edmund karena memang mereka membutuhkan biaya. Lantas malam harinya Christy menghubungi Ariel dan meminta untuk bertamu ke rumahnya. Tanpa banyak basa-basi, Ariel pun langsung bergegas. Kali ini mereka mengobrol lebih jauh lagi. Christy menceritakan betapa tertekannya ia dengan Edmund dan menyampaikan keinginannya untuk melarikan diri dari pria itu. Ariel pun hanya bisa mendengarkan ceritanya tanpa bisa memberikan masukan ataupun pembantu karena sejujurnya ia terlalu takut juga sih sama si Edmund. Christy pun terus bercerita sambil menangis di sofa. Sampai tiba-tiba Christy duluan yang nyosor cuy. Ariel pun tak mau melewatkan kesempatan ini dan keduanya pun langsung pindah ke kamar terdekat lalu melaksanakan perpusrengan duniawi dengan penuh semangat. Beberapa hari berlalu setelah menunggu lama, akhirnya Edmund pun memberikan akses bank miliknya kepada Christy. Sekaligus ia juga menitipkan sejumlah uang ke rekeningnya. Dari obrolan si Christy ini sedikit keberatan karena dia takut akan ada masalah karena menyimpan uang yang tak diketahui di rekeningnya itu. Melihat Christy yang lebay banget, Edmund pun tak menenangkannya melainkan malah makin marah kepada si Christy. Ketika di rumah, Marissa yang genit ini rupanya pernah memergoki Ariel pulang malam dari rumahnya Christy. Dia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada si sopirnya Edmund demi mendapatkan sedikit pujian dari sang supir itu. Lantas tepat di tengah malam, Ariel kembali diajak untuk mendatangi rumah Christy. Setibanya di sana, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan setelah beres, Christy pun meminta bantuan pada Ariel untuk mau membantu dirinya menghabisi Edmund. Ariel pun kaget dan menolak permintaan Christy karena biar bagaimanapun rencana ini terlalu berbahaya untuk dikabulkan. Keesokan harinya, Ariel pun kembali menemui rekannya. Dia sangat senang karena dokumennya telah lengkap dan bisa langsung mulai bekerja pada keesokan harinya. Namun ketika pulang dan akan menuju ke rumahnya, sayang seribu sayang ternyata hubungan antara Ariel dan Christy sudah diketahui oleh orang suruhan Edmund. Para preman pun lalu datang dan meringkus Ariel lalu memberikan beberapa pelajaran agar pemuda itu sadar betapa berbahayanya si Edmund ini. Nasib serupa juga dialami oleh Christy. Edmund pun melayangkan beberapa bogeman untuk Christy
akibat ulah main serongnya ini. Meskipun Kristi sudah merintih, namun tak ada satupun orang yang datang menolongnya. Semua orang di sana tahu lebih baik menghindari daripada kena masalah yang lebih besar dari Edmund. Ariel ketika itu tahu kalau Marissa yang telah melaporkan pertemuannya dengan Kristi. Itu sebabnya pria itu pun marah dan bersikap buruk kepada bibinya itu. Gak lama kemudian pintu pagar pun digedor. Walau sudah terdesak, Kristi tetap menemui Ariel. Mereka pun merencanakan untuk memulangkan Edmund ke dunia anime dengan minuman yang sudah dimodifikasi. Karena Ariel juga lagi kesel-keselnya sama si Edmund, Ariel pun akhirnya sepakat untuk membantu si Kristi. Malam berikutnya rencana mereka pun mulai dijalankan. Setelah makan malam, Kristi memberikan minuman yang telah dimodif kepada Edmund. Lalu ketika mereka pindah ke kamar untuk melaksanakan perpus ringan duniawi, tiba-tiba si Edmund ini ngantuk dan juga tertidur. Lantas Kristi pun menelpon Ariel untuk segera datang. Namun bangkainya, ternyata Edmund ini cepat sadar dan langsung menyerang balik si Kristi. Untungnya Ariel datang tepat waktu dan langsung nancepin obat dosing kepada Edmund yang membuatnya langsung berpulang secara instan. Lalu setelah itu Ariel pun diminta untuk pulang dan bertingkah seolah tak ada apapun. Keesokan harinya, berita kepulangan Edmund ke dunia anime ini pun viral di berbagai media massa. Polisi pun memeriksa kasus tersebut dan langsung tahu kalau si Edmund berpulang karena sebuah obat. Polisi pun menetapkan Ariel sebagai tersangka karena memang beberapa hari terakhir antara Ariel dan juga Kristi sering bertemu dan terdapat pula sebuah bukti percakapan melalui pesan singkat kalau mereka memang merencanakan. Ariel pun langsung sadar kalau ia sudah dijebak oleh Kristi. Sementara itu Kristi justru pindah ke luar negeri dengan membawa semua uang yang dimiliki Edmund bersama dengan Mang Eman yang ternyata adalah kekasihnya. Kristi pun melenggang bebas tanpa memikirkan keselamatan Ariel sama sekali yang kini harus mendekam di dalam tahanan.